Selamat siang dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Eka Maya Esta Putri, NIM 93251100048, LPTK Universitas IPB, peserta PPG tahap kedua Prodi Bimbingan dan Konseling, asal sekolah SMP Santo Aloysius Turi. Pada hari ini saya akan melaksanakan bimbingan individu. Terima kasih. Selamat siang. Permisi Bu. Iya. Maaf mengganggu waktunya, boleh ngobrol sebentar? Boleh, sini silahkan duduk. Ya, terima kasih Ya, Bu. silahkan duduk di sini. Selamat siang, Ani. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Bahagia ya? Ya lumayan. Habis pelajaran apa? PBB Bu. PBB. Iya. Dari jam berapa tadi? Udah dari jam ketika setelah istirahat Bu. Oke. Iya. Sekarang sudah selesai? Sepertinya belum, cuman sekarang hari istirahat. Oh, Jadi nggak saya apa ya? Ditinggal nggak apa ya? Iya. Baik, gimana? Ada yang mau diceritakan sama ibu atau ada yang ditulis kesahkan? Boleh cerita. Saya ingin cerita, jadi akhir-akhir ini itu kan saya sudah kelas 9 Bu. Jadi Iya. saya ingin mencari SMA yang menurut saya itu baik begitu. Nah, saya ini memilih SMA swasta yang menurut saya itu aturannya itu lebih baik untuk mental saya begitu. Lalu saya kan beritahu ke Bapak, tapi Bapak tidak berkehendak kalau Bapak mengizinkan saya untuk sekolah SMA negeri dibandingkan SMA swasta begitu Bu. Jadi saya merasa tertekan dan gimana ya, gak punya niat untuk sekolah di SMA negeri Bu gitu. Oke, tadi kan Anin menyampaikan kalau mengganggu mental kalau nggak salah ya. Iya. Maksudnya sampai gimana mentalnya? Kalau jadi menurut pengalaman saya Bu, kalau di sekolah swasta itu dia lebih teratur dibandingkan di sekolah negeri, karena di negeri itu istilahnya lebih bebas daripada di swasta gitu kan Bu. Jadi saya merasa kalau karakter saya itu nggak terdidik di negeri gitu. Oke, merasa di negeri karakternya tidak terdidik. Iya. Tapi apakah itu bisa menjadi jaminan? Kurang tahu Bu, soalnya kan saya di negeri itu cuma 1 semester aja. Oh, sudah pernah di negeri Iya. sebelumnya waktu SD. SD 1 semester? Iya. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Iya. Jadi waktu, oke, kita mengulas masa lalu ya, kita coba ya. Waktu SD kamu di negeri 1 semester, Iya. kelas 4. Iya. Ya, itu karena kamu gak nyaman atau memang bagaimana? Enggak nyaman. Nyaman. Terus pernah nggak kamu menyampaikan ini ke orang tuamu kalau kamu merasa nggak nyaman? Terus bagaimana solusi dari orang tuamu? Sudah pernah disampaikan belum? Pernah disampaikan ke Bapak dan juga Ibu, tapi kalau Bapak tetap mendukung ke sekolah negeri, cuman Ibu tetap mendukung saya kalau saya itu boleh sekolah di swasta gitu. Swasta. Jadi ada dua pendapat yang bikin saya itu labil. Oke. Jadi begini, kita bedah satu-satu ya. Sekarang kan Anin di swasta, Iya. di sekolah swasta ya kan. Menurut Anin, yang membuat Anin itu lebih senang, lebih mantap, itu apa di swasta? Kalau Sekarang ini ya. sekarang kan saya di swasta Katolik kan Bu. Jadi saya merasa kalau misalnya saya berbincang tentang agama gitu kan jadi satu frekuensi gitu lebih sesama Katolik gitu. Tapi kalau misalnya di negeri kan beda, kadang ada perbedaan gitu. Jadi kayak kurang nyaman aja itu. Terus habis itu pergaulan antara di swasta sama di negeri itu saya rasa kalau beda banget. Kalau di negeri itu lebih ke lebih bebas gitu lebih daripada di swasta. Kalau di swasta kan gurunya kadang juga memberitahu kalau di luar tuh nggak boleh gini gitu.
memberikan dampak yang tidak baik. Nah, itu salah satu pikiran irasional kamu. Kita berpikir secara rasional sekarang ya. Ubah cara pandang kamu. Kalau di negeri kamu merasa gini, merasa kamu tidak diperhatikan sama guru, terus merasa kurang mendapatkan mungkin sesuatu yang pengen kamu dapatkan, kayak misal agama. Nah, sekarang kita ubah cara berpikir kita berpikir yang secara rasional, kayak kamu berpikir di swasta. Mungkin sekarang gini, bapak kamu mungkin kan pasti juga ada salah satu keinginan kamu masuk negeri, kan ada alasannya. Pernah nggak kamu tanya dulu alasannya apa? Lebih dekat rumahnya. Ada lagi nggak alasannya lain? Dari bapak itu lihatnya dari pandangan teman-temannya bapak. Jadi teman-temannya bapak itu dari sekolah negeri. Terus mereka dari pengusaha, PNS dan seterusnya. Nah, bapak itu pengen saya kayak gitu juga. Karena saya itu nggak mau jadi PNS, pengusaha dan seterusnya. Kalau boleh tahu, Anda cita-citanya kamu jadi apa? Jadi perawat. Jadi perawat. Oke. Terus waktu habis setelah lulus SMP, Anda pengennya di SMA atau SMK? Di SMA. SMA swasta. Iya. Gitu. Oke. Sekarang saya baru berpikir secara rasional. Anda kan belum pernah masuk ke SMA yang mungkin bapaknya Anda kepengen, ya kan? Pengennya di negeri. Nah, sekarang kita coba berpikir, di negeri kan pasti pendidikannya juga bagus. Terus kemudian belum tentu yang dipikirkan Anin itu sama dengan pikiran Anin, sama dengan kenyataannya, ya kan? Anin belum pernah merasakan SMA di negeri, ya. Belum tentu juga di swasta juga memberi yang Anin inginkan. Nah, gitu. Pernah nggak Anin itu ngobrol berdua sama Bapak, terus gimana solusinya, atau iya ada nggak penengahnya gitu? Pernah sekali, cuma nggak ada penengahnya gitu. Bapak tetap bapak buat masukin saya ke negeri. Jadi malah saya itu merasa tertekan gitu loh. Merasa tertekan. Bapak ini juga mengganggu pembelajaranmu nih? Iya, sedikit. Iya. Oke. Beberapa mata pelajaran itu nilainya anjlok. Gara-gara mikirin itu. Pernah nggak kita Anin membuat kayak suatu kelebihan di swasta apa, di negeri apa, sampai bapak bisa tahu, oh ini loh kelebihannya, kekurangannya, kayak gitu? Pernah nggak? Belum ya. Nah, sekarang coba Anin membuat kelebihannya di swasta dan kekurangan di swasta. Nanti juga membuat kelebihan di negeri dan kekurangannya di negeri. Kita satu-satu dulu ya. Coba kelebihannya dulu di swasta. Aturannya lebih terjamin. Terus rohaniannya itu iman. Iya. Itu juga terjamin. Misalnya kan swasta Katolik gitu loh. Terus habis itu pergaulan temannya juga. Terus pembelajarannya juga mungkin lebih spesifik, dulunya lebih memperhatikan kita gitu. Oke, itu kelebihannya. Sekarang coba ke kekurangannya swasta. Menurut Ani bagaimana? Mungkin ini kalau temen ya sebaya itu kadang nggak sefrekuensi, jadi memicu konflik gitu loh Bu. Kalau misalnya kan kelompok, terus itu saya nggak mau sama ini, atau enggak dia nggak mau sama saya gitu loh Bu. Jadi susah buat dekatin diri sama temennya gitu. Oke, jadi masih kayak
circle-circlean Iya. gitu ya, belum bisa berbaur Iya. satu sama dengan yang lain gitu. Oke, itu tadi sudah kelebihan dan kekurangan di swasta. Nah, pernah kan kamu punya pengalaman di negeri? Pasti pernah ya waktu SD tadi ya. Coba sekarang kelebihannya di negeri, kamu ceritakan. Kalau kelebihan di negeri itu menurut saya fasilitasnya udah oke. Oke, ya. Fasilitas oke. Terus habis itu di negeri itu dia lebih ke non akademik daripada ke akademik gitu loh. Jadi lebih banyak lomba-lomba. Jadi bisa jadi ruang prestasi gitu loh kalau di negeri itu. Terus apa lagi? Setelah itu ada Kekurangannya itu di perbedaan agama. Jadi kurang susah menyesuaikan gitu antara agama satu sama agama yang lain. Terus habis itu kurang perhatian sama guru, kurangnya perhatian dari guru nah gitu. Terus habis itu aturannya itu kurang ketat gitu. Menurut saya. menurut Ani, Iya. ya kan? Oke, apa? Itu pendapat kamu, bebas. Orang mengemukakan pendapat itu kan bebas, boleh. Nah, itu yang Ani tahu di negeri seperti itu, kelebihan dan kekurangannya. Kalau di swasta, Ani pernah nggak ikut kayak lomba-lomba? Terus tadi kan Ani mengatakan kalau di negeri lebih mengutamakan non akademik ya, ikut lomba-lomba. Nah, kalau Ani di swasta selama sekolah di sini pernah nggak ikut lomba-lomba? Terus ikut yang apa ya? Yang menonjolkan non akademik? Pernah beberapa kayak tari, terus musik tradisional juga gitu. Jadi sering ya, maksudnya Ya pernah lumayan. lomba. Ya. Oke. Saya melihat yang kekurangan tadi, merasa apa ya, perbedaan agama. Nah, Anin, kalau ibu boleh memberikan saran, sebenarnya untuk pelajaran agama pun di negeri itu ada. Jadi memang di negeri itu kan fokusnya ke apa namanya, ke non ya, tapi ada pelajaran yang nonis itu ada. Kamu juga tidak patut ketinggalan karena di situ juga ada komunitas yang nantinya juga akan membantu kamu untuk melatih, meningkatkan iman kamu kayak gitu. Nah, pernah nggak kamu ngobrol kayak gini sama orang tua kamu, berpendapat kayak gini? Apa kamu hanya apa ya, mengiyakan apa kata papa atau bagaimana? Itu mau ya kata bapak, cuma nanti terus saya bilang ke ibu, bapak itu gini, padahal saya mau gini gitu. Ibu bagaimana? Kalau ibu tuh pasti bilangnya, ya udah terserah kamu mau ikut bapak atau mau ikut hatimu sendiri. Kalau kamu mau ikut hatimu sendiri nanti ibu dukung. Tapi kalau mungkin ikut bapak juga nggak apa-apa, nanti kamu malah nggak dimarahin bapak gitu. Jadi saya tuh makin yakin kalau usahanya ibu bilang gitu. Tapi Ya. ada nggak kata-kata bapak kalau misal kamu nggak sekolah di negeri, bapak nggak akan biayain kamu atau bapak bakalan marah sama kamu? Gitu, ada nggak? Bilangnya bakal marah gitu, kayak apa ya, nanti kamu jadi apa kalau nggak di negeri, nanti kamu di swasta mau ngapain aja gini-gini gitu. Oke, jadi bapak sudah melabeli kalau di swasta kamu mau jadi apa, ya gitu kan? Iya. Keinginan bapak itu kan di negeri supaya kamu bisa jadi PNS, kamu jadi apa tadi? Pengusaha, terus ya, jadi orang lah ya istilahnya. jadi orang sukses Iya. gitu ya. Oke, iya baik. Nanti bisa sampaikan ke bapak juga. Bapak saya sudah pasti apa namanya? Kamu juga harus memberikan pandangan ke bapak kalau sekolah swasta itu tidak selalu buruk. Tapi kamu juga jangan menutup
plus minusnya gitu. Sesuai dengan keadaan kamu, dengan kemampuan kamu mampunya di mana? Kamu lebih merasa mampu di mana? Di swasta. Di swasta. Kan kakak saya itu dapat TKA. Gimana? Dapat TKA tes kemampuan yang nantinya UTM itu. Iya. Nah, karena TKA itu kan TKA itu enggak, maksudnya dia mencakup dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, terus sedangkan kadang saya itu juga dikejar sama PTS, sama UAS, ulangan harian. Iya. Nah, kan kalau PTS, UAS sama ulangan harian itu cuma mencakup kelas 9 aja. Sedangkan TKA itu mencakup kelas 7, 8, 9. Nah, berarti kan beban yang saya kerjakan itu lebih banyak kan. Dulu saya juga harus mereview dari kelas 7, 8. Jadi saya kurang mampu kalau misalnya saya ngerjain TKA. Jadi saya mengandalkan nilai dari rapot itu untuk daftar di swasta. Kalau TKA itu kan bukan negeri juga ya dia. Iya. Yang kamu maksud itu beban kamu bertambah karena TKA syarat untuk masuk negeri. Oke. Baik, saya memahami gimana perasaan kamu, bagaimana kebingungan kamu. Saya paham itu. Kita juga dulu pernah merasakan kebingungan kita masuk kemana, apakah orang tua membolehkan atau tidak. Tapi kan itu semua harus dikomunikasikan. Kalau tidak nanti bakal menjadi beban kamu. Kamu sudah kelas 9, yang harusnya sudah fokus tujuan kamu itu nanti akan sekolah di mana. Nah, kalau kamu belum punya tujuan, bagaimana nanti kamu akan fokus? Sedangkan kamu tadi mengatakan kalau ini salah satu yang membuat mentalnya terganggu karena menjadi beban kamu sendiri, ya kan? Karena masih bingung mau lanjut di mana. Anin, boleh nggak saya meminta kamu untuk mencoba untuk relax dulu sebentar sambil memikirkan. Tadi kan sudah banyak hal yang kamu bicarakan ke saya, tapi kan ini belum menjadi titik yang baik. Nah, coba untuk relax sebentar. Siapa tahu nanti kamu akan mendapatkan pencerahan untuk membuka kembali pikiran kamu, gitu ya. Coba kamu relax untuk tarik nafas, oke, buang, tarik nafas lagi, oke, buang. Oke. Coba sekarang bayangin lagi, kalau misal kamu di negeri, oke, kamu bayangin di negeri ya. Bagaimana bapak kamu akan menanggapi misal kamu setuju di negeri? Mungkin kalau saya setuju di negeri, misal saya masuknya lebih favorit. Oke. Mungkin bapak saya lebih favorit. Wah, saya itu masuk di SMA ini loh, ini kan bisa antar jemput, soalnya dekat dengan mungkin dikit-dikit video terus dikit edit, itu kan sering kan bawa bapak gitu. Dia lebih bangga daripada saya. Coba sekarang kamu juga bayangin kamu di swasta, bagaimana respon bapak kamu? Mungkin ya Bu, tapi belum tahu. Lebih malas aja kan jauh. Terus biaya kan juga dikeluarin banyak. Jadi kayak kurang serap untuk kompetitif saya kalau sekolah di swasta. Kalau boleh tahu di swasta itu kamu daftar di mana? Kalau misalnya suka swasta? Di Pamjilogor itu. Oke, di Pamjilogor. Salah satu di mana? Sekolah Jawa Tengah ya? Iya. Oke. Kalau di negeri di Jogja kah? Iya di Jogja, kalau nggak di Sleman. Oke. Di Sleman. Ya. Nah, mungkin tadi kamu menyampaikan mungkin salah satu juga biaya. Kalau di negeri itu kan terjangkau. Kamu juga berpikir sampai ke situ. Kenapa kalau bapak kamu pengen
terjangkau dengan biaya anggaran sekolah dan antar jemputnya mudah. Itu kalau di Farmit kamu di asrama atau bagaimana? Asrama kali pas di asrama Bu, jadi mungkin biayanya lebih besar. Oke, nah pernah nggak kamu menyampaikan ini ke bapak kalau kamu mau di asrama? Pernah. Boleh nggak? Ya awalnya kayak mungkin kurang seretnya karena saya masuk asrama gitu kan Bu. Jadi saya nggak ketemu sama bapak itu gitu. Jadi malah nggak boleh saya di kelas itu karena itu sama finansial juga kan lebih tinggi daripada di swasta gitu loh Bu. Oke. Nah, baik. Jadi begini ya nih. Kalau saya mendengar cerita kamu dari awal sampai sekarang ini, itu banyak banget faktor-faktor yang bertentangan ya antara kamu dengan orang tua kamu, ya. Kamu pengen di swasta, orang tua kamu pengen di negeri. Tapi kamu juga berpikir bahwa sebenarnya semua sekolah itu baik. Tujuannya sekolah itu kan baik, ya. Sekarang gini, coba tadi kan sudah dijelaskan kan, kamu menjelaskan ke saya bahwa di negeri lebih orang tua kamu memberikan pemahaman ke kamu kalau di negeri itu lebih terjangkau, lebih dekat, lebih apa tadinya? Lebih ya, masa depannya terjamin. Sedangkan kalau di swasta mungkin dari segi biaya lebih mahal, nanti juga lebih jauh apalagi kamu di asrama. Oke. Untuk cita-cita kamu kan kamu pengen jadi perawat. Oke, sekarang coba kalau ibu boleh kasih saran, ini nanti kamu obrolkan lagi sama orang tua kamu bagaimana, karena kita harus melihat pandangan dari orang tua dulu, alasannya apa, kenapa, apakah keberatan juga di swasta karena biaya. Aku juga harus memikirkan itu, ya, dari biayanya, dari terjangkaunya. Mungkin bapak kamu juga merasa karena kamu perempuan, jadi masih belum nggak mau meninggalkan kamu di asrama. Kamu berapa bersaudara? 3. Apalagi kamu 3 bersaudara dan perempuan, ya, yang lain kakak ya? Iya. Kakak sama adik. Semua. Itu mungkin salah satunya yang tidak membolehkan kamu di asrama karena kamu perempuan. Ya, kamu berpikirnya sampai di situ, berpikir yang rasional seperti itu, Anin. Ada yang mau disampaikan lagi unek-uneknya atau masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Mungkin saya sudah tahu titik terangnya yang menurut saya itu kayaknya saya mau ikut kata bapak aja ya, walaupun saya mau tahu yang saya inginkan, tapi ya demi demi apa yang diinginkan bapak dan finansial orang tua yang menurut saya itu lebih oke lah daripada mengeluarkan biaya banyak. Nah, kalau ibu bisa saran juga kan, kamu sudah berusaha untuk nanti mengikuti kata bapak masuk SMA negeri. Nanti kuliah kamu juga bisa membicarakan lagi ke bapak, karena kamu bapak sekarang juga ingin jadi perawat, enggak, saya mewujudkan cita-cita saya seperti ini. Dia bisa sampaikan juga ke bapak. Gimana perasaan kamu sudah lengkap belum
merasa lega juga karena Anin sudah kayak mempunyai keputusan yang tadinya Anin masih bingung, masih belum bisa, aduh gimana ya nanti kedepannya saya mau SMA negeri atau swasta. Nah, sekarang Anin sudah bisa menentukan dengan belajar mencoba untuk mengikuti kata hati apa gitu. Sudah lega? Sudah belum? Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, yakin? Yakin. Oke, baik, terima kasih karena mungkin waktunya sudah jam masuk ya, sudah masuk pelajaran ya. Ya. Oke, baik, konseling saya akhiri. Mungkin nanti kalau Anin ada permasalahan lagi bisa datang ke saya. Sebelumnya terima kasih juga Bu sudah mendengarkan unek-unek saya dan memberikan solusi yang terbaik buat saya. Jadi saya itu tahu arah yang lebih baik itu dan mengetahui faktor-faktornya terus dampaknya buat saya. Ya, terima kasih juga Ibu senang membantu Anin. Saya juga mohon maaf kalau misal ada perkataan saya atau perbuatan yang mungkin menyinggung Anin atau apapun itu, saya